Wanita ini sedang makan tahu di pinggir jalan. Dia melirik. Langsung tertarik ke mangkuk keramik. Dia mengambilnya dan mengamatinya dengan hati-hati. Menemukan ini barang antik yang langka. Garis teliti, warna enamel cerah. Ada juga pola butiran cat yang halus. Sangat mirip dengan karakteristik tanah Qinghua pada periode Kangxi. Apalagi mangkoknya sangat sehat, utuh. Benarnya barang antik yang sangat berharga. Dia terkekeh di dalam. Barang yang sangat berharga untuk menyimpan rempah-rempah. Pemiliknya pasti tidak tahu nilainya. Jadi dia lagi mau memilikinya. Jadinya kemudian mengatakan bahwa dia sangat menyukai mangkok ini. Tanyakan kepada pemiliknya bisa menjualnya kepadanya. Hanya saja 1 mangkok. Berapa banyak yang kamu jual? Tidak usah kasih uang. Kamu suka, ambil saja. Kok bisa begitu? Bos, ini uang, tidak perlu dikembalikan. Banyak sih. Tidak perlu membayar aku kembalian. Terima kasih. Pada akhirnya, dia bayar 2 yuan. Makan semangkuk tahu. Bahkan membeli semangkuk harta karun. Saat kembali, dia memberikan mangkuk itu kepada ahlinya. Dia adalah ahli barang antik yang terkenal. Hanya melihatnya dan menyadari nilainya. Meskipun itu barang rakyat jelata, tetapi juga dianggap sebagai benda berharga. Ini adalah awal dari masa muda Kangxi. Terlepas dari orang-orang. Iya kan? Ya, kamu hebat sekali. Dia bilang samanya. Saat ini sekitar sedang dihancurkan. Banyak keluarga mengeluarkan barang-barang lama. Biar menjual barang bekas. Harga yang sangat murah. Kalau mau, dia bisa bantunya beli. Tepat saja, pria itu lagi tua, berjalan perlahan. Jadi setuju bayar uang. Minta gadis itu untuk membantunya. Jadinya, penduduk mendengar bahwa ada orang membeli barang bekas. Jadi mereka mengeluarkan barang untuk menukar uang. Barang tembaga. Barang keramik. Selama dia membidik yang mana, semuanya dibawa kembali ke ahlinya. Bahkan ada mangkuk bunga keramik yang mahal. Kamu tampaknya semakin mengerti sekarang. Iya kan? Tapi pada akhirnya dia hanya belajar setengah jalan saja. Tahu cara melihat beberapa barang antik. Tapi belum belajar bagaimana memahami hati orang. Lihat kerumunan orang di sekitar pohon. Dia penasaran. Jadi pria ini menggali harta karun di lokasi konstruksi. Dia segera menunjukkan minat. Penggalian dengan ekskavator. Pasti harta yang nyata. 2 orang berniat untuk membelinya. Jadi sekarang tanyakan pada pekerja. Bertanya di mana dia. Pekerja mengatakan mereka tinggal di pinggiran kota. Keluarga yang sangat miskin. Anaknya baru saja lulus kuliah. Jadi ingin menjual harta ini. Mendapatkan uang sekolah untuk anak. Kak, berapa biaya kuliah anakmu? Kurangnya 1000 yuan. 1000 yuan? Kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa. Ini bukan hanya 1000 kalau kasih kepada negara. Iya. 2 pria yang bersemangat hanya ingin membeli dengan cepat dan menjual dengan cepat. Dengan teapat bilang sama pekerja. Mereka akan belinya. Pekerja itu jadi senang. Tapi detik berikutnya, mereka mengatakan tidak membawa uang. Beritahu pekerja untuk pulang dan mengambilnya bersamanya. Jaraknya sangat dekat, itu akan datang dalam sekejap. Pekerja itu tidak sengaja. Siapa yang tahu kemana mereka akan membawanya? Iya, jangan khawatir. Kami yang orang baik hati. Kamu pikir apa sih? Pergi saja. Jangan. Kalian jangan begitu. Wanita itu melihat ini dan segera berhenti. Jika dia tidak mau, jangan dipaksakan. Dia menyarankan agar mereka berdua pulang untuk mendapatkan uang. Tidak apa-apa bagi pekerja di sini untuk menunggu. Mereka dengan senang hati setuju. Juga minta dia untuk menonton. Mereka berdua akan kembali. Setelah mengatakan itu, sebelum dia bisa, dia mengangguk. Telah terima kasih dan pergi. Tanpa diduga, mereka berdua pergi begitu saja.
Pekerja dengan cepat berdiri. Kak, aku baru saja lihat telah tahu kamu yang baik. Atau begini. Yang ini, aku akan menjual 800 buat kamu. Hanya saja, dia tidak punya uang sebanyak itu. Lawan segera ragu-ragu. Tanya berapa banyak uang yang dia miliki. Dia keluarkan uang untuk hitung. Totalnya 600. 600 juga boleh. Begitu aku malang saja. Aku memberitahunya. Ini tidak diperbolehkan di negara ini. Aku harus pergi. Begitu ya. Ingat. Sampai jumpa lagi, kasih aku 200 yuan ya. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil uang itu dan melarikan diri. Gadis itu sama sekali tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Lagi pikir dirinya menemukan harta karun yang nyata. Tapi bawa kembali untuk ngecek oleh ahli. Baru tahu ini palsu. Ya, palsu kan? Sekarang dia baru tahu dirinya ditipu. Tidak berharap hidup menjadi begitu kejam. Pria tua bilang dia terlalu naif. Ketiganya jelas terkait satu sama lain. Mereka telah bahas sebelumnya. Hanya membidik seseorang. Maka orang tersebut akan menjadi sasaran. Dua lainnya sengaja mengulur waktu. Berpura-pura ingin membelinya dan pergi. Gadis itu mendengarnya dan menyesalinya. Salahkan diri yang bodoh. Katanya industri barang antik pada dasarnya penuh dengan penipuan. Habiskan 600 yuan untuk membeli pelajaran bukannya buruk. Hanya perlu belajar lebih banyak pengetahuan penilaian. Tidak akan mudah untuk dibodohi. Wanita rendah hati belajar. Nanti, saat membeli barang antik, dia lebih berhati-hati. Hari itu, dalam keluarga seseorang, dia tidak sengaja melihat mangkuk kucing di tanah. Bergegas ke sana untuk mengamati. Dia mengambil mangkuk itu dan melihatnya dengan hati-hati. Ya ampun. Ini adalah porselen King Hua di tempat pembakaran kuno. Pemiliknya pasti tidak tahu nilainya. Jadi baru saja biarkan kucing itu makan. Sedangkan tuannya belum datang. Dia buru-buru mengembalikannya ke tempatnya. Lalu berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Terus masukkan barang ke keranjang. Tuan tanah mengeluarkan koin kuno. Katanya itu uang pernikahan yang diberikan neneknya. Katakan padanya untuk menawar. Dia membuka sapu tangannya. Hanya dengan melihat, tahu beberapa koin yang tidak berharga. Tapi karena mangkuk kucing itu. Dia punya ide. Katakanlah 8 koin dia membayar 40. Banyak. Tidak usah begitu banyak. Tidak banyak. Aku kasih pada kamu. Dia memberinya 50 dong. Sengaja membiarkan dia tidak mendapatkan uangnya kembali. Pada saat yang sama, berpura-pura tidak memiliki kembalian. Atau begini. 10 dong ini. Bibi berikan aku mangkuk kucing itu. Kali ini, dia bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pakar memegang semangkuk kucing dan melihatnya selama 1 jam. Juga membaca banyak buku tentang keramik Xinghua. Lalu dengan bersemangat memberitahunya. Mangkuk ini adalah mangkuk dari periode Sichuan kuno. Lihat saja memiliki bau berwarna. Milik garis kelas tinggi Nguyen Xinghua. Sudah sekitar 700 tahun. Iya kan? Barang dinasti Nguyen sangat langka. Jangan katakan itu adalah produk kelas atas. Gadis bahagia memegang barang-barang di tangannya. Jadi kaya sungguhnya. Tapi dia tidak tahu itu. Ini hanya langkah pertama menuju kekayaan. Kemanapun pergi, bisa menjadi kaya. Berkat ilmu yang ahli ajarkan padanya. Dia semakin cari banyak harta karun.